Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan QR Code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan QR Code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Shalom jemaat GKI Gloria yang terkasih dalam Kristus. Shalom bagi saudara-saudari sekalian yang pertama kali bersama dengan kami dalam ibadah ini. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatukan kita dimanapun Anda berada. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Evangelis Michael Teng dari STT Saat Malang. Terima kasih untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Bapak Michael Teng. Hari ini kita boleh bersama itu karena pertolongan Tuhan yang telah menyertai kita melewati 1 minggu yang lalu. Saat ini Allah di dalam anugerahnya memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita syukuri kesempatan ini. Mari kita siapkan seluruh diri kita untuk boleh beribadah kepadanya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan bertanggapan kita hari ini terambil di dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Shalom jemaat sekalian, Tuhan yang melayakan kita untuk menyembah-Nya. Mari kita mau nyanyikan dan sorakan kemuliaan-Nya. Nyanyi dan bersoraklah. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Katakan bersama, turut bersyukur Tuhan kepada Engkau yang mengasihi setiap kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu. Dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyembah
mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Benar Tuhan, Engkau Allah yang maha tinggi, kasih-Mu terlalu tinggi, terlalu dalam Tuhan bagi setiap kami. Engkau Allah yang mengasihi kami orang-orang berdosa apa adanya. Engkau menerima kami dengan kelemahan kami, dengan keberdosaan kami. Tetapi Tuhan, Engkau pula Allah yang mau untuk kami hidup baru, bertobat di hadapan-Mu, sehingga kami punya hidup yang serupa dengan Kristus. Dan kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesempatan yang Engkau berikan hari demi hari, untuk kami bisa hidup bagi Tuhan. Dan hari ini ketika Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah, itu juga bukti cinta kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengundang kami berelasi dengan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kiranya Engkau menerima ibadah kami sebagai korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kau menerima pujian kami, menerima sikap hati kami, dan menerima keseluruhan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami. Amin. Berita anugerah hari ini terambil di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita bersyukur Allah yang memilih dan mengasihi kita sebagai umat kepunyaan-Nya. Mari dengan nyanyian ini kita mau muliakan karyanya, pribadinya untuk kita semua. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya
waktu dalam kehidupan kita Tuhan mengizinkan untuk kita mengalami masalah yang mungkin tidak terlihat jalan keluarnya. Tetapi di momen itu Tuhan mau kita belajar percaya dan berserah. Mari kita bersama nyanyikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita bersama-sama mau menaikkan doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang mengizinkan kami datang dengan kelemahan, dengan keluh kesah kami, dengan pertanyaan kami. Saat ini Tuhan, karena kasih karunia-Mu kami berani Tuhan untuk menaikkan harapan kami. Karena kami percaya kepada Engkau Allah yang setia. Untuk itu kami mau Tuhan untuk berdoa dan bisa beriman terhadap Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau datang menyerahkan untuk setiap pergumulan kami. Pergumulan kami di dalam finansial kami, di dalam ekonomi kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang sampai sekarang masih terus berjuang, bergelut Tuhan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang intervensi, Engkau yang campur tangan di dalam apapun yang mereka bisa kerjakan. Berikan setiap kami hikmat Tuhan untuk kami mengelola apa yang Tuhan berikan di tangan kami. Berikan kami hikmat Tuhan supaya kami bisa mencari jalan yang Tuhan
kehendaki untuk kami bisa lakukan. Tolong kami Tuhan, bukakan jalan bagi kami untuk kami bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi kami. Engkau berikan juga pertolongan bagi jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan Tuhan secara khusus di bidang ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kami. Engkau yang akan menjawab sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami datang mau bersyukur untuk pemilihan majelis yang boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah menetapkan tim pelaksana yang sangat baik Tuhan. Mengerjakan setiap detail dengan baik. Berusaha mengumpulkan data dengan baik. Sehingga proses pemilihan majelis boleh berlangsung dengan lancar. Dan kami semua Tuhan juga boleh mengetahui siapa saja orang-orang yang akan melayani kami Tuhan. Melayani bersama-sama dengan kami, memikirkan masa depan gereja. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang boleh memberikan visi-Mu Tuhan kepada majelis yang sudah terpilih. Sehingga setiap majelis yang terpilih mengerjakan apapun, mengerjakan program, membuat program, memikirkan jemaat, semuanya berasal dari kehendak Tuhan. Dan kami bersama-sama mau belajar taat terhadap pimpinan Tuhan bagi gereja ini. Ini doa kami Bapa, dan kami akan berdoa sesuai dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan semua orang di segala zaman dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya secara langsung, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kiranya di tengah banyak prioritas dalam hidup kita mengingat yang terpenting adalah hidup dekat dengan Tuhan. Mari dengan pujian ini, kita mempersiapkan diri kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang
Saudara dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur nomor yang ke-84 dengan tema kebahagiaan dekat dengan Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan terima kasih banyak untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Bicaralah pada kami anak-anak-Mu Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengarkan dan akan berjuang bersama melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Amin. Saudara dalam Tuhan, Mazmur 84 menyatakan betapa berbahagianya orang yang hidup dekat dengan Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Ada 3 kalimat bahagia di dalam Mazmur 84 ini. Ayat 5, ayat 6, dan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat melakukan syiara. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Sudah dalam Tuhan, saya ingin memulai khotbah ini dengan sebuah lagu yang cukup sering dinyanyikan oleh beberapa pemuda-pemudi saya yang kuliah di Amerika Serikat waktu itu. Lagu dengan judul LDR, saudara. Long Distance Relationship. Relasi atau pacaran jarak jauh. Penyanyinya bernama Raisa. Lagu ini saudara dimulai dengan kalimat ini. Halo, aku kangen. Lalu penggalan syairnya saudaraku seperti ini. Suara tawamu sungguh ku rindu. Tanpamu langit tak berbintang. Tanpamu hampa yang kurasa. Seandainya tiada jarak tiada berarti. Akan kuarungi ruang dan waktu dalam sekejap saja. Seandainya sang waktu dapat mengerti, tak akan ada rindu yang terus mengganggu. Rindu, kangen saudara. Ini kisah pasangan yang saling merindukan karena terpisah oleh jarak. Rekan-rekan muda yang hari ini sedang berpacaran jarak jauh tentu bisa mengerti dan merasakan rasa kangen seperti yang dinyanyikan oleh Raisa itu. Saudara, khotbah ini bukan tentang rasa kangen di antara pasangan yang sedang terpisah jarak. Namun waktu saya mempersiapkan khotbah dengan tema kebahagiaan dekat dengan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Saudara, saya pikir kondisi hari ini relevan sekali, saudara. Sudah setahun lebih kita beribadah LDR, saudara. Kita terpisah jarak di rumah masing-masing. Kita tidak bisa ke gereja, kita harus beribadah secara online. Saudara, apa yang kita rasakan, yang saudara rasakan ketika saudara terpisah dalam jangka waktu yang panjang seperti ini? Sebagian mungkin seperti nyanyian Raisa tadi, kangen sekali. Kangen bisa kembali untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan dengan umat percaya yang lain. Rasanya sudah tidak tahan ibadah LDR kayak begini terus-terusan. Sebagian lain saudaraku mungkin lebih mudah beradaptasi dan mulai terbiasa dengan ibadah online. Lebih aman, lebih nyaman, lebih bisa milih ikut ibadah yang mana dan pada jam berapa. Saudara, walaupun tidak ideal, setidaknya kelompok ini masih beribadah. Namun saudaraku, mungkin sebagian yang lain mulai kehilangan keinginannya untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan mungkin mulai kehilangan kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Tidak ada lagi upaya untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Untuk bisa menikmati kehadiran Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan secara pribadi maupun bersama dengan umat Tuhan. Sudah tidak ada lagi kerinduan itu, saudara. Saudara, firman Tuhan di dalam Mazmur 84 ini mengingatkan kita
akan bahagianya dekat dengan Tuhan. Mazmur yang merayakan kehadiran Tuhan dan menggambarkan keindahan dan kerinduan mendalam umat Tuhan untuk bisa spending time with God, bersekutu dekat dengan Tuhan. Mazmur yang dinyanyikan saudaraku oleh umat Tuhan yang sedang berziarah ke bait suci di Yerusalem. Makin dekat mereka ke Yerusalem, makin gembira mereka karena akan segera beribadah kepada Yahweh. Makin jalan mereka dari berbagai-bagai tempat menuju ke Yerusalem, makin bersemangat mereka menyanyikan mazmur. Saudaraku, khususnya lagu syiara seperti Mazmur 84 ini. Mazmur yang dimulai dengan sebuah seruan, betapa disenangi tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Saudara, rasakan sukacita umat Tuhan karena mereka akan segera beribadah bersekutu dengan Tuhan di rumah Tuhan. Umat Tuhan yang bersemangat sekali untuk datang berkumpul di bait suci. Oh, bukan karena gedungnya, karena tempat itu adalah tempat kediaman Tuhan. Benar saudara, arsitektur bait suci itu luar biasa. Bangunannya megah dan besar. Tapi tempat itu menjadi berarti bukan karena semua hal itu, tapi semata-mata karena Tuhan itu berkenan hadir dan berdiam di sana. God's dwelling place, tempat kediamannya Tuhan. Saudara, karena itulah bait suci itu menjadi begitu bermakna. Tuhan yang seperti apa sih yang tinggal berdiam di bait suci itu? Saudara, Mazmur ini penuh dengan gambaran Tuhan yang seperti apa yang diam di sana. Ayat kedua, keempat, kesembilan, ke-13, 4 kali saudara dikatakan di sana, Ia adalah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Pemazmur mengulangi 4 kali ini saudara, supaya mengingatkan umat Tuhan bahwa yang berkenan hadir di dalam rumah itu adalah Tuhan pencipta dan penguasa alam semesta. Ayat 3, Ia adalah Allah yang hidup, bukan berhala yang mati. Ayat 4, Dia adalah Raja di atas segala raja. Ayat 12, Ia adalah matahari, pemberi kehidupan dan perisai yang melindungi umatnya. Ia adalah pemberi kasih dan kemuliaan. Ia adalah Tuhan yang tidak menahan kebaikan bagi umatnya di ayat yang ke-12. Saudaraku, Ia adalah Tuhan yang transenden tetapi juga imanen. Penguasa semesta alam tetapi hadir penuh kasih dan penuh kebaikan bagi umatnya. Sang Immanuel yang menyatakan kebenaran, menganugerahkan kehidupan kekal dan memberi perlindungan bagi umatnya yang bersandar dan percaya kepadanya. Saudara, Allah yang seperti itulah yang berkenan menemui umatnya, bahkan mengundang manusia yang debu adanya ini saudara, untuk bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oh, betapa kita seharusnya bersyukur dan antusias untuk bertemu dan bersekutu dekat dengan Tuhan yang sedemikian, bukan? Saudaraku, perenungan tentang siapa Tuhan yang berkenan untuk menemui dan bersekutu dengan manusia itu mengingatkan saya pada seorang anak kecil berusia 12 tahun, saudara. Ia bukan dari keluarga Kristen. Ia adalah orang yang pertama percaya kepada Tuhan Yesus di keluarganya. Dan sejak ia percaya kepada Tuhan Yesus karena pekabaran Injil yang dilakukan di sekolahnya, saudara, anak ini rajin sekali untuk datang ke sekolah minggu dan ikut dalam KTB yang dibentuk untuk anak-anak yang baru percaya kepada Tuhan Yesus ini. Oh, anak sekolah minggu itu rajin sekali, bersemangat sekali datang ke sekolah minggu, beribadah pada Tuhan dan mengikuti KTB. Di dalam KTB saudara ada sebuah proyek ketaatan yang dilakukan, yaitu anak-anak ini diminta untuk mulai belajar menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan di dalam saat teduh.
Mereka harus mencatatkan bagian firman Tuhan yang mereka baca, respon mereka apa, mereka doa, mereka catat itu dalam sebuah kartu ketaatan saat teduh, saudara. Saudara, saya melihat wajah anak ini tiap kali datang ke sekolah minggu, tiap kali datang ke KTB, membawa kartu ketaatan saat teduhnya itu, ya terlihat wajah yang begitu bergembira. Namun suatu hari anak ini datang dengan wajah yang muram, saudara. Dan setelah KTB ditemani seorang temannya, saudara, ia meminta untuk ngobrol pribadi dengan saya, ketua KTB-nya. Saudara, lalu kemudian dengan wajah yang sendu, suara yang pelan, mata yang berkaca-kaca, ia bertanya demikian pada saya. Lause, berdosa enggak ya saya kalau saya bertemu dengan Tuhan dan lakukan saat teduh di WC, toilet, saudara? Berdosa enggak saya kalau saya saat teduh bertemu dengan Tuhan di WC? Saya akan bertanya, kenapa engkau mau ketemu dengan Tuhan di WC? Ia cerita tentang mamanya yang tidak senang ia baca Alkitab dan berdoa, selalu ambil Alkitabnya, sembunyikan, dia cari, dia dapat lagi, dia baca lagi, ambil lagi. Lalu kemudian dia mulai berpikir-pikir di mana tempat ia bisa aman untuk membaca firman Tuhan, untuk berdoa, untuk saat teduh bersekutu dengan Tuhan. Semua kamar dan rumah itu tidak boleh dikunci, itu aturan rumah mereka. Tapi ada satu tempat yang dia pikir boleh dikunci dan perlu dikunci, yaitu toilet, saudara, WC. Nah, dia berpikir itu tempat yang aman. Tidak mungkin mamanya masuk ke sana pada waktu dia ada di dalam. Dan dia kemudian berpikir, saya mau ibadah di sana, saya mau bersekutu dengan Tuhan, saya mau saat teduh di sana. Tapi kemudian bayangan dia tentang toilet tempat yang kotor. Tapi Tuhan itu Tuhan yang kudus. Bagaimana bisa Tuhan itu hadir, yang kudus itu hadir di tengah tempat yang kotor seperti ini? Dia takut, saudara, dia merasa itu tempat yang tidak layak. Saudaraku, pergumulan anak kecil ini membuat dia datang ke saya dan bertanya, bisa nggak sih, berdosa nggak sih saya kalau saya bertemu dengan Tuhan di WC? Saudara, waktu saya dengarkan pertanyaan polos dan tulus dari anak ini, saudara, giliran mata saya yang berkaca-kaca. Saya lihat anak yang begitu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Lalu saya kemudian katakan kepada dia, ambil Alkitabmu, masuk ke WC, kunci pintu WC itu. Dan Tuhan yang Maha Kudus akan menemuimu dan bersekutu denganmu di sana. Tempat itu akan menjadi tempat yang kudus, karena Tuhan yang mengasihimu itu akan hadir di sana dan menikmati persekutuan denganmu di WC. Saudaraku di dalam Tuhan, masihkah kita memiliki kesadaran yang kuat tentang siapa Tuhan yang berkenan untuk menemui dan bersekutu dengan kita itu? Masihkah kesadaran itu mendorong kita untuk melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk bersekutu dengannya? Masihkah kita menghargai undangan Tuhan yang agung, yang kudus itu untuk datang menikmati kehadirannya? Masihkah kita menikmati dan memiliki kerinduan untuk dekat dengan Tuhan? Saudaraku, pemazmur mengungkapkan rasa rindu untuk dekat dengan Tuhan itu dengan seruan di ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hancur karena merindukan, saudaraku. Dalam bahasa Ibrani, pemazmur itu menggunakan dua kata dasar, yaitu kasab dan kala. Kalau dua kata ini digabungkan artinya adalah desperately longing. Benar-benar rindu, benar-benar kangen. Kalau di dalam bahasa gaulnya, saudara, kangen tingkat dewa. Saudaraku, kangen tingkat dewa pada Tuhan inilah yang memunculkan kegembiraan yang luar biasa. Karena mereka mengantisipasi perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah mereka.
kegembiraan yang memuncak ketika mereka masuk ke dalam bait suci. Di ayat ketiga dilanjutkan, hatiku, dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup itu. Sepenuh jiwa, sepenuh hati, seluruh keberadaan hidupku, setiap sel di dalam tubuhku ini bersorak-sorai karena saya bisa spend time with God, bersekutu dekat dengan Tuhan. Saudara, kegembiraan seperti inilah yang secara teologis itu menjadi dasar bagi seseorang itu bisa disebut berbahagia sebagai orang yang diberkati Tuhan. Mazmur 65 ayat yang kelima berkata demikian, berbahagialah orang yang kau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Oh saudaraku, siapa orang yang berbahagia? Adalah orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan suruh mendekat, yang Tuhan beri undangan dan beri anugerah supaya kita bisa dekat dengan Tuhan. Saudara, lalu pemazmur menegaskan, mereka yang berespon terhadap undangan Tuhan untuk mendekat kepadanya ini, mereka inilah yang didapati sebagai orang-orang yang berbahagia, yang diberkati Tuhan. Itu sebabnya Mazmur 84 ini ada 3 kata bahagia di sana. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah Tuhan, yang terus-menerus memuji Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang berhasrat melakukan ibadah. Berbahagialah manusia yang percaya kepada Tuhan. Kalau ketiga ayat berbahagia ini dijadikan satu, saudara, itu saya parafrase dengan kalimat seperti ini. Umat Tuhan yang rindu untuk menyembah dan memuji-muji Tuhan. Mereka yang menaruh harapan dan percaya pada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Di dalam perjalanan mereka dekat dengan Tuhan hari demi hari itu. Mereka itulah yang akan mendapatkan diri mereka, mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan di muka bumi ini. Mereka inilah yang dalam Mazmur 65 ayat 5 tadi disebutkan sebagai orang yang dipilih, orang yang disuruh mendekat, mendapat undangan, dan mereka yang meresponinya dengan baik. Mereka akan menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di bait Tuhan yang kudus itu. Saudara, menjadi kenyang dengan segala yang baik. Kembali pada Mazmur 84. Pemazmur ini memberikan 2 ilustrasi kenyang ini, saudara. 2 ilustrasi bahagia ini. Yang pertama adalah ilustrasi tentang burung kecil yang membuat sarangnya di bait suci, di pelataran bait suci, bahkan di dekat mezbah Tuhan. Saudara, ayat 4 pemazmur mengamati bahwa di bait suci itu ada burung-burung kecil yang tidak banyak kekuatan itu, saudaraku. Tapi kemudian mereka tampak tenang, tampak aman, tampak bahagia di bait suci. Dan kemudian pemazmur kemudian melihat ini, dia mengatakan, oh Tuhan Raja di atas segala raja itu, bahkan memberikan perlindungan kepada burung-burung kecil yang ada di dalam pelataran bait suci. Saudaraku, bukankah kita ini seperti burung kecil itu? Kita ini manusia yang kecil, yang lemah, yang terbatas, fragile. Tapi Tuhan itu tempat perlindungan kita yang teguh. Kita aman di dalam topangan tangan Tuhan yang pegang kendali atas apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Oh, bukankah bahkan Tuhan Yesus pun menggunakan ilustrasi burung kecil itu dan mengatakan kepada kita sebuah jaminan perlindungan Tuhan. Jaminan pemeliharaan Tuhan. Kalau burung kecil di udara itu, di langit itu diberi makan oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Bukankah saya dan saudara jauh melebihi burung-burung itu? Jaminan daripada Tuhan Yesus. Oh, mereka yang dekat dengan Tuhan akan menjadi berbahagia. Karena seperti burung kecil, orang-orang seperti kita yang terbatas ini, yang kecil ini, aman dan bahagia di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Ilustrasi yang kedua, saudaraku,
ada pada ayat yang ke-7, ilustrasi tentang lembah Baka, saudara. Pemazmur di ayat 7 itu menyatakan bagaimana di dalam perjalanan syara ke bait suci itu, mereka melewati suatu tempat yang bernama lembah Baka. Saudara, kata Baka di sini artinya adalah menangis. Sehingga lembah Baka ini bisa disebut sebagai lembah air mata, saudara. Ini lembah air mata. Tetapi mereka yang bergantung kepada Tuhan, pemazmur mengatakan mereka yang berhasrat untuk berjalan dekat dengan Tuhan, terus menerus bersama dengan Tuhan, mereka ini akan mengalami seperti yang dikatakan dalam pemazmur, bahwa lembah air mata itu, lembah Baka itu akan diubah Tuhan menjadi lembah mata air. Lembah air mata diubah Tuhan menjadi lembah mata air. Mata air kehidupan. Mata air yang akan memberikan kepada kita berkat demi berkat daripada Tuhan. Seperti bajana tanah liat yang dari dalamnya keluar mengalir meluap-luap anugerah demi anugerah Tuhan. Penuh melimpah menjadi berkat bagi banyak orang lain. Saudara, pemazmur ayat 8 menggambarkan dengan indah sekali. Pada waktu lembah air mata itu diubah menjadi lembah mata air. Waktu kita makin berjalan dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata, umat Tuhan yang seperti ini, mereka berjalan makin lama, makin kuat. They go from strength to strength. Oh benar bukan saudaraku? Di dalam kehadiran Tuhanlah. Di dalam perjalanan dekat dengan Tuhanlah, maka saya dan saudara di dalam kehidupan yang melelahkan ini, yang menekan ini, yang kemudian melemahkan kita ini, karena ada Tuhan, kita bisa berjalan makin hari makin kuat. Dari kekuatan kepada kekuatan, dari berkat Tuhan kepada berkat Tuhan, dari kebahagiaan bersama dengan Tuhan kepada kebahagiaan bersama dengan Tuhan yang lainnya. Dari anugerah kepada anugerah. Saudara dalam Tuhan, inilah hidup dekat dengan Tuhan. Inilah kebahagiaan mereka yang berjalan bersama dengan Tuhan. Yang hidupnya sungguh-sungguh berjalan dan percaya, bergantung kepada Tuhan. Saudaraku, bukankah kita hari ini seharusnya lebih memahami konsep ini daripada orang Israel pada waktu itu? Mengapa? Karena kita sudah mengalami penebusan Kristus Yesus, bukan atas dosa-dosa kita di kayu salib. Dulu kita tanpa Tuhan. Sekarang kita bisa dengan bebas beribadah dan menyembah Dia semata-mata karena anugerahnya. Oh, Dia Tuhan yang menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dia yang tidak pernah mengenal dosa itu telah ditimpakan segala dosa kita. Supaya kita bisa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bisa memanggil Tuhan itu dengan panggilan Allah, Bapa, Aba, ya Bapa, Dedi, Papi, Bapa di sorga. Relasi yang dekat dengan Tuhan. Saudaraku, sebagai umat yang ditebus Tuhan, gambaran umat Tuhan yang begitu bergembira untuk menyambut undangan Tuhan, untuk beribadah dan bersekutu dekat dengan Tuhan. Apakah itu masih bergelora di dalam hati kita? Sekalipun hari ini kita masih perlu beribadah terpisah satu dengan yang lain karena pandemi ini. Saudara, anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan akan hidup di dalam kebahagiaan. Saya tutup saudaraku dengan sebuah lagu lagi. Lagu yang ditulis oleh seorang yang bernama Huang Melian. Ia kelahiran Taiwan, saudara. Lalu dia lulus dari PhD of Art dari University of California di Los Angeles. Karya lukisnya itu diminati banyak orang. Ia penulis buku, penulis lagu, pembicara internasional. Ia menerima berbagai penghargaan dunia, saudara. Namun sejak kecil ia menderita penyakit yang disebut cerebral palsy. Usia 4 tahun ia belum mampu
duduk apalagi berjalan. Ia tidak mampu mengontrol otot-otot tubuhnya maupun wajahnya. Usia 6 tahun kesaksian mengatakan bahwa tetangganya itu memberitahu neneknya bahwa cucumu itu nanti baik kalau dia nanti bisa bekerja di sirkus. Oh, ini sebuah sindiran, ejekan, saudara. Dilihat sebagai anak yang aneh, masa depannya hanya di sirkus. Tapi saudaraku, dalam sebuah wawancara dengan China Christian Daily November 2016, Huang Melian menceritakan sebuah lagu yang ia tulis dengan judul If I Could Sing. Ia berkata kalimat seperti ini. Saya sulit berbicara sejak kecil, apalagi bernyanyi. Namun kalau saya bisa bernyanyi, lagu apa yang ingin saya nyanyikan? Endless Love? Goodbye Kiss? Possession? Tidak. Saya ingin menyanyi untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan yang begitu mengasihi saya itu layak untuk menerima segala puji-pujian saya. Saudaraku dalam Tuhan, lagu yang dia tulis, If I Could Sing. Ia mengatakan dalam syair lagu ini, bila aku bisa menyanyikan sebuah lagu, lagu itu adalah lagu pujian dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dalam kesulitanku, Engkau beri ketenangan. Dalam kebingunganku, Engkau beri hikmat. Sekalipun aku tidak dapat membuka mulutku untuk bernyanyi, namun aku tetap ingin mempersembahkan kepadamu sebuah penyembahan, sebuah ibadah yang tulus. Setiap saat tangan-Mu Tuhan menuntun hidupku. Kasih-Mu dan rahmat-Mu itu yang membuatku ceria. Aku rindu untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Burung-burung di udara, orang-orang yang bisa bernyanyi, bersediakah Engkau untuk membantuku, untuk memuji Tuhan yang indah tiada batas itu. Aku akan pakai telingaku untuk menyimak dengan baik. Aku akan menggembakan nyanyian-Mu itu dengan hatiku. Dan biarlah suara yang terindah akan keluar dari hatiku yang paling dalam. Aku mau mengatakan kepada Tuhanku, aku benar-benar mengasihi-Mu, ya Tuhan. Saudara dalam Tuhan, Huang Melian memang tidak secantik Raisa. Tapi pribadi dan syair lagu itu begitu indah. Menunjukkan seorang yang menyadari benar bahwa Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi dan penciptanya itu adalah Tuhan yang berkenan hadir di dalam hidupnya. Memimpin, menuntun dia, memberkati dia, membuat jalannya menjadi bahagia di dalam Tuhan dalam segala keterbatasan yang ada sekalipun. Dan kesadaran itu membuat dia rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan rindu untuk bersekutu dekat dengan Tuhan. Dan itu yang dia lakukan dalam hidupnya. Dan ketika dia lakukan itu dalam hidupnya, ia bersaksi dan menemukan dirinya dan menunjukkan kepada dunia bahwa dalam segala situasi yang sulit sekalipun, saya adalah orang yang berbahagia dan penuh ucapan syukur karena ada Tuhan yang dekat denganku. Saudaraku, inilah sebuah gambaran yang indah mengenai burung kecil yang aman di dalam perlindungan Tuhan itu. Ini gambaran bahagia tentang lembah air mata yang berubah menjadi mata air kehidupan oleh karena semata-mata anugerah Tuhan yang mau berjalan dekat dengan kita. Pertanyaannya, adakah kita hari ini sungguh-sungguh punya sebuah kerinduan untuk dekat bersekutu dengan Tuhan? Jangan kehilangan kerinduan itu, saudaraku. Mendekat pada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan engkau akan disebut berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan,
Firman-Mu sudah diuraikan. Kesaksian demi kesaksian sudah disampaikan. Dan biarlah hari ini kami boleh sungguh-sungguh hidup dekat dengan Tuhan. Rindu untuk beribadah pada Tuhan. Rindu untuk berjalan senantiasa bersama dengan Tuhan. Supaya kami pun memiliki kisah hidup kami, bahwa setiap orang yang dekat denganmu, hidupnya ditemukan berbahagia. Ini doa kami di hadapan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan ungkapan syukur atas kebaikan Allah buat kehidupan kita, mari kita nyanyikan pujian ini dan membawa persembahan kita ke hadapannya. Kunaikan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari sama-sama kita katakan, ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apapun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Berkat yang cukup dalam kehidupan kami untuk kami meneruskan hidup. Berkat yang cukup bagi kami untuk kami menghidupi anak-anak. Kami meneruskan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah titipkan bagi kami. Dan saat ini Tuhan kami memberikan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Kiranya Tuhan boleh pakai persembahan ini untuk membantu pelayanan yang dikerjakan gereja ini. Kami berdoa untuk setiap
pengurus yang mengelolanya. Tuhan berikan hikmat supaya setiap persembahan ini disalurkan ke tempat yang tepat. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kepada kita sekalian damai sejahtera dari hari ini sampai kita bertemu dengan Dia, bersekutu dengan Dia di dalam kekekalan. Amin. Ibadah kita telah selesai, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Shalom Jemaat GKA Gloria yang terkasih di dalam Tuhan. GKA Gloria bekerja sama dengan Perkumpulan Keluarga Karis mengadakan kelas katekisasi pranikah atau premarital class yang disingkat dengan PMC. Kelas akan diadakan pada bulan November 2021. Bagi jemaat sekalian yang merencanakan pernikahan dalam waktu dekat, silakan mendaftarkan diri di kantor tata usaha gereja masing-masing atau bisa menghubungi Ibu Irene dari Perkumpulan Keluarga Karis. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 29 Oktober 2021 atau jika kuota sudah mencukupi. Segera daftarkan diri Anda masing-masing. Demikian informasi dari kami, Tuhan Yesus memberkati.